Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa alasan, yaitu alasan tentang kenapa manusia menjadi ateis dan kenapa manusia memilih beragama. Nah, tentunya untuk menciptakan alasan-alasan yang benar-benar jujur atau yang benar-benar ilmiah yang tidak memihak kepada salah satu pihak, maka saya harus melepas dulu atribut-atribut saya untuk sementara waktu agar benar-benar bisa menghasilkan kesimpulan yang jujur, yang kemudian kesimpulannya itu pas, tidak berpihak kepada manapun, dan kesimpulan ini memang benar-benar menjadi sebuah kesimpulan, bukan pembenaran atas sebuah nilai-nilai tertentu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya sudah melakukan riset yang begitu panjang sehingga bisa menghasilkan 4 kesimpulan, yaitu terkait dengan 4 alasan kenapa manusia memilih menjadi seorang ateis dan kenapa manusia itu memilih menjadi beragama atau agamis. Nah, yang pertama kita akan ulas terlebih dahulu, yaitu terkait dengan alasan kenapa manusia memilih menjadi ateis. Ada 4. Alasan yang pertama yaitu menurut mereka kaum ateis, keberadaan Tuhan itu tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Nah, hal ini sebenarnya disangkal oleh beberapa tokoh-tokoh besar yang memilih hidupnya menjadi seorang agamis atau menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya. Nah, pertanyaan seperti ini menurut kaum daripada agamis itu tidak tepat. Kenapa? Karena segala sesuatu itu mesti memiliki penciptaan. Dan tidak mungkin ketika alam semesta dan isinya ini tidak memiliki pencipta. Maka di situ muncullah konsep Tuhan, bahwa alam semesta dan seisinya ini diciptakan oleh Tuhan. Akan tetapi kaum ateis menyangkal akan jawaban hal tersebut. Mereka menganggap bahwa ketika alam dan seisinya ini diciptakan, maka seharusnya penciptanya jika disebut dengan Tuhan, maka lebih layak lagi ketika Tuhan itu harusnya ada penciptanya. Muncul pertanyaan baru. Lantas siapakah yang menciptakan Tuhan? Nah, seperti itu terus seterusnya sampai muter-muter. Mereka beranalogi seperti ini. Jika segala sesuatu itu mesti ada penciptanya, kita gantilah. Segala sesuatu pasti memiliki pencipta. Itu premis pertama. Yang premis kedua, Tuhan adalah segala sesuatu. Maka kesimpulannya, Tuhan harusnya memiliki pencipta. Itu adalah logika yang dibangun oleh kaum ateis. Sehingga muter terus, harusnya ada putaran terus yang akhirnya tidak ada ujungnya, seperti itu. Itu logika yang pertama. Kemudian untuk menjawab hal ini, kaum agamis juga memberikan argumentasi yang kedua, yaitu yang menyatakan bahwa pertanyaan apakah Tuhan itu ada atau tidak, itu adalah sebuah pertanyaan yang salah. Artinya pertanyaannya yang salah, sehingga tidak perlu dijawab. Nah, logika ini dibangun oleh kaum agamis itu dengan menganalogikan kepada salah satu pertanyaan yang lain. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, seorang laki-laki, ketika ada orang yang bertanya apakah seorang laki-laki itu bisa melahirkan atau tidak, maka pertanyaan itu tidak perlu dijawab tanpa menggunakan riset-riset. Artinya tidak perlu dijawab, memang pertanyaannya yang cacat atau yang salah. Itu menurut kaum agamis untuk menyangkal pernyataan daripada kaum ateis. Akan tetapi kaum ateis ini menyatakan bahwa ya ini tidak relevan, analoginya tidak relevan. Kenapa? Karena kebenaran akan laki-laki bisa melahirkan itu tidak dapat disangkal oleh satupun manusia yang ada di bumi. Artinya seluruh riset ataupun seluruh fakta yang ada di sini tidak mampu menyangkal bahwa laki-laki itu tidak bisa melahirkan. Dan faktanya memang belum pernah ada yang melihat seorang laki-laki itu melahirkan. Sehingga kebenaran yang mutlak tidak bisa dianalogikan dengan kebenaran yang masih diragukan kebenarannya. Dalam hal ini, kaum ateis menyatakan bahwa kebenaran Tuhan itu masih disangkal oleh 3 bagian dari penduduk yang ada di dunia. Karena memang tertinggi itu pemeluk agama Kristen, itu urutan tertinggi nomor 1, urutan kedua itu adalah pemeluk agama Islam, dan yang ketiga ini adalah orang-orang yang ateis atau tidak percaya terhadap adanya Tuhan. Dan alasan inilah yang dibuat atau digunakan untuk menyangkal argumentasi yang menyatakan bahwa pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena masih keberadaan Tuhan itu disangkal oleh 3 populasi terbesar yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, itu dari
alasan teori penciptaan dan alasan tentang pertanyaannya yang salah gitu atau pertanyaannya yang cacat. Ada lagi yang menyatakan bahwa tapi ini tidak mampu menjawab pertanyaan bahwa Tuhan itu ada, tetapi pertanyaan ini adalah pernyataan ini atau logika ini itu untuk sesuatu hal yang sudah meyakini bahwa Tuhan itu ada. Nah, pernyataan ini adalah kalau semisal mau jadi Tuhan itu maka harus bisa menciptakan langit dan bumi. Tentunya logika seperti ini itu tidak bisa dijadikan argumentasi atau hujah untuk melawan argumentasi ateisme, karena argumentasi ini hanya bisa digunakan ketika sudah percaya bahwa ada sosok Tuhan. Tetapi bagi yang belum percaya tentang adanya sosok Tuhan, maka argumentasi ini tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi atau hujah yang begitu kuat. Nah, itu alasan yang pertama. Secara ilmiah belum ada yang bisa membuktikan atas keberadaan Tuhan itu tadi. Bahkan secara logika pun masih bisa disangkal dengan argumentasi-argumentasi yang lain. Nah, alasan yang kedua ini yaitu kenapa manusia memilih menjadi ateis. Yang kedua ini sudah saya catatkan di sini adalah kekecewaan atas agen agama atau pendakwahnya. Nah, tidak bisa dipungkiri bahwa nilai yang diajarkan itu melekat atau tidak bisa terpisahkan dari agen atau yang menyampaikan pesan dari agama tersebut. Tidak sedikit dari orang-orang yang menolak nilai-nilai yang disampaikan oleh pendakwahnya. Kenapa? Dengan alasan ya pendakwahnya sendiri tidak bisa melaksanakan atau kekecewaan atas pendakwah tersebut, sehingga apa yang disampaikan menjadi tidak bisa diterima. Contoh saja ketika kita membenci seseorang atau ada suatu tindakan atau kezaliman tertentu yang dilakukan oleh orang-orang tersebut kepada kita, maka secara tidak langsung kita akan terprogram untuk menolak apa yang disampaikan oleh dia, walaupun terkadang pernyataannya benar. Dan alasan-alasan inilah yang kemudian orang sudah terlanjur kecewa terhadap agen atau para pendakwanya, atau kemudian nilai-nilai yang diajarkan oleh agama itu sendiri tidak dilaksanakan oleh pemeluk agamanya atau bahkan oleh agen-agen pendakwahnya atau penyebar luas daripada agama itu, sehingga mereka tidak lagi punya kepercayaan. Untuk apa saya melaksanakan ajaran agamanya? Toh yang penyebarnya saja tidak melaksanakan, bahkan mengingkarinya, atau bahkan mereka mengingkari atas nilai-nilai yang mereka gaungkan sendiri. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi salah satu penyebab kemudian orang menjadi ateisme. Artinya ada kekecewaan atau agen-agennya tidak melaksanakan nilai-nilai yang ada. Kekecewaan yang luar biasa intinya ya. Oke, kita masuk pada tahapan yang ketiga atau alasan yang ketiga kenapa seseorang itu menjadi ateis, yaitu kekecewaan terhadap Tuhan atau tidak merasakan kehadiran Tuhan. Nah, pada mulanya manusia itu memiliki agama atau percaya terhadap kehadiran Tuhan, adanya Tuhan. Akan tetapi lama-kelamaan atas kondisi hidupnya yang mungkin berantakan, dia sengsara dan lain sebagainya, dan tidak ada pertolongan di situ. Dengan kata lain, dia tidak merasakan kehadiran Tuhan terhadap hidupnya. Tidak ada perubahan. Saya ini sudah percaya terhadap adanya Tuhan, tetapi kemudian Tuhan tidak memberikan pertolongannya kepada saya. Dan dengan alasan-alasan ini, akhirnya janji-janji yang diungkapkan Tuhan dalam kitab sucinya itu tidak dirasakan oleh dirinya, sehingga kemudian dirinya itu menjadi kayaknya Tuhan memang benar-benar gak ada deh, sehingga dia kemudian memilih menjadi ateis. Nah, alasan yang keempat, adanya kepentingan atau keuntungan. Ini yang paling masuk akal sih. Kenapa kemudian orang menjadi ateis? Bisa jadi karena memang dari ateisme itu dia mendapatkan suatu keuntungan, atau dia lebih mendapatkan keuntungan dari menjadi ateisme itu tadi, sehingga dia tidak terkekang, ataupun mungkin ada sekelompok orang-orang yang didanai untuk memang menyebarkan ideologi-ideologi tersebut. Nah, supaya imbang kita akan membahas tentang kenapa orang memilih beragama. Karena kalau disampaikan yang kenapa orang memilih ateis saja, nanti kan saya nggak imbang gitu ya. Kita akan membahas pada 4 alasan kenapa orang masih beragama atau memilih beragama. Nah, alasan yang pertama, ini yang paling sering dan paling banyak dipakai oleh orang, termasuk saya ya untuk sementara ini, karena sekarang masih proses pencarian.
Alasan yang pertama, kenapa manusia memilih beragama? Yang pertama yaitu karena warisan keluarga, kelompok, dan lain-lain. Ya sudah memang dari sononya, dia lahir dari agama tertentu sehingga dia memeluk agama tertentu. Artinya faktor warisan atau doktrinasi sejak lahir yang itu sudah ditanamkan dari awal, mulai dari bayi sampai dia dewasa. Alasan yang kedua yaitu naluri alamiah manusia ketika berada di posisi terendah, dia mengharapkan kekuatan yang luar biasa dari luar dirinya yang bisa menolongnya. Artinya ketika sudah kemampuan tidak berdaya, dia berharap ada suatu pertolongan yang datang dari luar dirinya untuk menolong tersebut. Tetapi kalau sampai kemudian pertolongan ini tidak datang, bisa menyebabkan ke hal yang pertama tadi, menjadi orang menjadi ateis. Nah, alasan karena tidak berdaya, dia mengharap pertolongan. Tetapi ingat, ketika kemudian pertolongan itu tidak kunjung datang, bisa saja menyebabkan bukan malah menjadi percaya atau memilih beragama, tetapi malah menjadi seorang yang ateis. Tapi makanya perlu hati-hati di sini. Yang poin yang ketiga ini bisa menjadi alasan untuk kemudian orang menjadi beragama atau menjadi percaya terhadap adatnya Tuhan, tetapi juga bisa menjadi memicu atau memunculkan manusia itu menjadi tidak percaya terhadap Tuhan. Ya dengan adanya kekecewaan itu tadi. Kembali kepada alasan yang pertama. Nah, yang ketiga ini agak sedikit logis ya. Agak sedikit logis dan bisa dibuktikan bukan secara ilmiah tapi masuk akal gitu aja. Yaitu mencari aman atas kabar yang sudah ada tanpa peduli atau cross check benar atau tidak dari apa yang disampaikan tersebut. Nah, agama umumnya itu mengandung dua ini ya. Kalau kita berpikir secara ekstrim, ada dua yang dibawa oleh agama, yaitu ancaman dan juga reward. Nah, ancamannya itu berupa ya neraka, rewardnya itu berupa surga. Nah, itu ancamannya. Dan orang-orang yang percaya terhadap kebenaran Tuhan itu lebih memilih terhadap cari titik aman. Nah, begini analoginya tuh. Nah, neraka sama surga itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Tetapi kalau semisal tidak ada, saya nggak ada masalah gitu. Saya nggak ada masalah karena tidak ada ancaman dan sebagainya. Tetapi kalau semisal ada, maka karena saya tidak percaya dengan agama, saya bisa dijebloskan ke neraka dan saya menjadi bulan-bulanan di situ. Akhirnya merugikan. Atau dengan kata lain, analoginya seperti ini. Ketika ada yang menyodorkan segelas air putih nih ya. Ini ada segelas air putih atau air apalah sembarang. Kemudian ada si A mengabarkan bahwa gelas ini beracun. Gelas ini beracun atau minuman ini beracun. Nah, orang yang memilih beragama itu berasumsi seperti itulah. Daripada saya mikir-mikir harus meneliti apakah minuman ini benar-benar beracun, apakah minuman ini memiliki dampak yang bahaya, ya sudah saya nggak usah minum saja, saya cari minuman yang lain, tinggal patuhi saja. Nah, tetapi ada orang-orang yang berpikir masih diteliti dan lain sebagainya. Dan alasan yang kemudian menerima dengan untuk mengamankan dirinya di kehidupan yang akhirat, itu karena mereka beranggapan sudahlah gak ngurus ada kehidupan di akhirat atau tidak. Tetapi kalau saya percaya dengan ini, ada kemungkinan saya selamat di akhirat nanti. Tetapi kalau saya tidak percaya dengan anjuran-anjuran ini atau peringatan-peringatan ini, saya ada kemungkinan untuk disiksa di hari kiamat. Itu alasan mereka kemudian memeluk agama atau percaya terhadap adanya Tuhan. Lebih tepatnya adalah untuk mengamankan dirinya sendiri atau keluarganya tanpa harus mencari tahu, repot-repot mencari tahu ini logis atau enggak, ini benar atau enggak, ini kita dibohongi atau enggak. Ya sudah, nggak mau tahu dengan urusan itu. Yang keempat, alasan yang keempat, kenapa manusia itu memilih beragama, biasanya adalah adanya kepentingan atau keuntungan. Baik itu kepentingan atau keuntungan yang dirasakannya langsung atau mungkin keuntungan yang diharapkan di akhirat kelak gitu ya. Seperti yang disampaikan di
poin yang ketiga. Tetapi kalau yang ketiga ini kan takut pada ancamannya gitu. Tapi yang ketiga ini lebih kepada keuntungannya. Semisal adanya kepentingan. Kepentingan apa yang hendak ingin dicapai oleh manusia itu tadi? Kenapa percaya terhadap adanya Tuhan? Itu inginnya surga. Di akhirat nanti punya keinginan untuk berada di surga atau di tempat yang begitu nyaman gitu. Atau ada keuntungan duniawi yang kemudian dia didapatkan. Semisal dia mendapatkan perolehan entah uang, entah ketenaran, entah jabatan, entah apapun itu yang sifatnya menguntungkan dia, yang dia dapatkan dari agamanya atau dia didanai dari agama itu, sehingga dia kemudian memilih. Kenapa? Karena dia memiliki kepentingan atau keuntungan yang didapatkan dari agama tersebut, sehingga dia terus beragama karena ada kepentingan atau keuntungan yang dia dapatkan. Nah, itulah beberapa alasan kenapa orang memilih menjadi seorang ateis dan kenapa orang-orang juga memilih beragama atau percaya terhadap adanya Tuhan, seperti itu. Nah, seperti apa selanjutnya itu tergantung kalian lebih rasional mana dan memilih yang mana. Kembali lagi kepada kalian. Yang terpenting di sini saya sudah menyampaikan argumentasi yang benar-benar jujur, analis, walaupun saya orang Islam, tapi untuk urusan ini saya menyampaikan analisis-analisis atau kesimpulan-kesimpulan tanpa didasari oleh doktrin agama terlebih dahulu, supaya kesimpulan-kesimpulan yang saya jabarkan tadi, yang sebelumnya sudah saya jabarkan, itu memang benar real dari penelitian-penelitian atau dari analisis-analisis jujur tanpa dipengaruhi oleh doktrin-doktrin tertentu dalam diri saya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Nanti kalian akan bisa memilih, atau kalau kalian punya pandangan tertentu atau menolak, menyangkal, menyetujui daripada argumentasi saya ini berdasarkan riset saya ini, ya silahkan di kolom komentar. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.